Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali bersua walaupun secara online untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita bagi siswa kelas 11B SMA Islam Lonuha. Salat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Apa kabar anak-anak semuanya? Yang masuk baru 3, Torik, Al-Muhajir Haikal, dan Manzal. Masya Allah. Muhajir, bermasalah mikrofonnya ya? Oh bisa? Oh bisa. Sehat Muhajir ya? Manzal sehat, Torik juga sehat. Ini orang-orang yang tetap istiqomah ya. Istiqomah. Masya Allah. Hah? Alhamdulillah sehat. Ya, tetap semangat ya menjalani Ramadannya. Masya Allah. Ihrisu ma yanfa'uk. Ya kan? Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagi kalian, yanfa'ukum ya. Jadi kita sudah menjalani Ramadan lebih kurang berapa hari? 9. Lebaran berapa hari lagi? Lebaran berapa hari lagi? Kalau enggak 21, kalau enggak 21 20 lah ya kan? Baju raya udah beli ya kan? Ya Masya Allah. Jadi sama-sama lah kita saling mengingatkan ya. Ya, wallah alam kita enggak tahu ya. Apakah ini Ramadan terakhir kita, ya kan? Karena kita nggak tahu usia kita sampai kapan. Oleh karena itu maksimalkanlah kesempatan yang masih Allah berikan hingga saat ini. Isi Ramadan kita dengan hal yang bermanfaat. Dan terutama para ulama dulu, para ulama salaf pada dahulu itu mengkhususkan atau memfokuskan Ramadan itu dengan Al-Quran. Bahkan kajian-kajian itu ditutup. Sangkin dia mau fokusnya dengan Al-Quran, kajian ditutup, kajian fikih tutup, kajian akidah, kajian-kajian ditutup sementara untuk Ramadan. Fokus dengan Al-Quran. Ya, nasihat ini juga ini terkhusus nasihat ini untuk Ustadz dulu, baru untuk kita semua. Ya, jadi masih ada kesempatan, masih berjalan 9 hari. Ya, karena Ramadan terus melaju, sementara kita mungkin masih agak tenang, agak santai. Oleh karena itu terus pacu ya, manfaatkan sisa-sisa Ramadan, lebih kurang 20 atau 21 hari lagi. Ya. Perbanyak khatam Al-Qur'an. Di situ dia. Itulah yang dilakukan para pendahulu kita, ya, para ulama salaf, ya, para suri tauladan kita, itulah yang mereka lakukan. Menyibukkan diri dengan Al-Qur'an. Baik. Apalagi ini kondisi pandemi, ya kan? Pandemi, alhamdulillah di satu sisi bukan kita bersyukur artinya dengan kondisi pandemi ini, tetapi Allah berikan kita keleluasaan, waktu yang sangat luas, panjang. Kalau sekiranya sekolah, antum harus datang ke sekolah, pulang sore lagi udah capek. Ini enggak di rumah, masya Allah. Masya Allah antum, udah bisa pegang Al-Quran ya terus. Pantang duduk baca, ya. Beda dengan Ustadz. Kalau Ustadz kami memang ada waktu yang memang sudah ada kontraknya ya kan, harus mengajar. Kalau antum kan sudah leluasa. Oh antum paling enggak membantu orang tua. Itu kalau itu wajib ya. Kalau itu di atas lagi dari membaca Al-Quran itu wajib. Sembari membantu orang tua selesai, bisa diisi dengan hal yang lain. Terutama memperbanyak membaca Al-Quran. Taib, anak-anak Ustadz banggakan, anak-anak Ustadz saya cintai Allah. Kita masuk bab baru karena kita agak dipercepat aja ya, karena sudah mau masuk kita nanti penilaian akhir tahun.
Insya Allah nanti pasca Syawal, ya setelah libur Idul Fitri, kita akan langsung ulangan. Ulangan praktek, kemudian ulangan tulis. Itulah dia. Jadi kita, karena juga Ustadz lihat kemarin pada bab limit, karena untuk di kelas 11 limitnya hanya sebatas limit fungsi aljabar. Oleh karena itu alhamdulillah sudah selesai, ya. Jadi sampai kemarinlah materinya. Ingat caranya. Coba siapa masih ingat ada 3 cara menyelesaikan limit. Yang pertama diapakan? Boleh buka catatannya, silakan. Aktifkan mikrofonnya agar pembelajaran kita interaktif. Iya, yang pertama langsung aja substitusi. Substitusi langsung. Yang pertama substitusi langsung. Kemudian yang kedua, kenapa atau apa sebab kita lakukan langkah kedua? Apa sebabnya? Ada sebabnya. Jika hasil dari substitusi langsung itu menghasilkan bilangan berpenyebut nol, ya, berpenyebut nol. Kalau dia pembilangnya nol boleh, asalkan penyebutnya enggak nol. Tapi kalau sudah penyebutnya nol enggak boleh. Ya, maka jika hasilnya seperti itu, maka kita lanjutkan cara kedua. Apa tadi? Memfaktorkan. Terus sederhanakan. Iya kan? Baru kembali diapakan? Substitusi balik. Setelah kita faktorkan, kita sederhanakan, substitusi balik. Ke siapa saat kita substitusikan? Ke bentuk yang sudah disederhanakan tadi. Itu dia. Jadi setelah disederhanakan, substitusi balik. Jadi sudah berubah bentuknya, nggak bentuk awal lagi dia. Karena sudah disederhanakan, sudah berubahlah formatnya, bentuknya. Itulah yang kita masukkan lagi nilai X-nya. Kemudian kalau jika soalnya bentuk akar, diapakan kemarin Ustaz bilang? Kalikan dengan akar sekawan. Itu kalau antum dapati soalnya berbentuk akar. Masih ingat bentuk akar? Siapa bisa kasih contoh bentuk akar yang seperti apa bentuk akar? Contoh bentuk akar. Ya, itu kalau dalam variabel. Kalau yang realnya, real. Pakai bilangan real aja langsung, pakai bilangan bulat misalkan. Contoh bentuk akar berapa misalkan? Boleh. Akar 2 tambah akar 1, ya. Akar 2 dan akar 1 itu bentuk akar. Tapi kalau akar 25 bentuk akar enggak? Ustaz mau tanya, akar 25 itu dikatakan bentuk akar atau tidak? Ya, kalau dibilang akar ya maksudnya gini, lihat, akar 25 dia menghasilkan bilangan bulat, betul nggak? Berapa akar 25? Iya. Jadi setiap memang dia tertulis dalam bentuk akar, dalam akar, tapi jika dia memiliki hasil bilangan bulat, itu enggak dikatakan bentuk akar, itu dikatakan bilangan akar. Itu dia. Makanya bedakan antara bilangan akar sama bilangan bentuk akar. Kalau bentuk akar, dia tidak mempunyai hasil bilangan bulat. Contoh akar 1, akar 2, akar 3, akar 4. Iya, akar 4 bentuk akar atau akar? Iya, bilangan akar 4. Oke? Bagus, paham berarti. Jadi yang bilangan kuadrat itu termasuk bilangan akar. Tapi selainnya namanya bentuk akar. Baik, Masya Allah, paham berarti ya. Jadi oleh karena itu, karena Ustadz rasa juga sudah sampai di situ saja dia limit fungsi aljabar, maka kita masuki kali ini bab baru. Kali ini kita akan berbicara tentang KD aja dulu, kompetensi dasar, pengalaman belajar, kemudian diagram alir. Kira-kira apa saat yang akan dipelajari di turunan ini? Di fisika udah ya? Halo? Udah ya? Kalau udah nggak usah kita pelajari lagi nih. Belajar. Turunan. Turunan ini bahasa matematikanya apa? Siapa tahu?
Iya, diferensial. Jadi nanti antum kalau lihat buku atau diktat atau waktu kuliah nanti itu ada matematika dasar judulnya diferensial. Itu turunan sama aja, itu bahasa matematikanya diferensial. Ya. Kemudian anak Ustaz, turunan ini juga bersangkut paut dengan materi limit. Oleh karena itu, ketika antum sudah pelajari limit, jangan lupa dasar-dasarnya karena akan juga digunakan nanti di turunan. Kemudian anak Ustaz, turunan itu kebalikan dari integral. Integral udah belajar belum ya? Di kelas 12 nanti. Jadi kita belajar turunan dulu. Nanti di kelas 12 akan belajar lawannya. Lawan dari turunan. Apa lawannya? Integral namanya. Apalah itu Ustaz? Gak ngerti ya kan? Turunan. Jadi di sini anak Ustaz, apa yang diharapkan setelah mempelajari turunan ini? Ya ini juga secara umum memang kalau kita ikuti ini banyak. Nanti kita sistemnya itu ada poin aja ya. Sedikit pengantar, kemudian kita akan masuki contoh-contoh soal. Jadi di sini diharapkan antum mampu menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Juga di sini kita kemarin limit kita masih berbicara limit aljabar. Sama, turunan juga kita masih di sekitaran aljabar. Bagaimana menyelesaikan soal yang berbentuk turunan fungsi aljabar. Ya, setelah antum mampu menjelaskan sifat turunan fungsi, dan mampu juga menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Ya. Kemudian menganalisis keberkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum. Di sini nanti kita akan pelajari ada nilai maksimum, ada nilai minimum. Ya. Berarti ini ada sangkut paut dengan apa nih kalau berbicara nilai maksimum, nilai minimum? Yang sebelumnya antum masih ingat kurva parabola, ingat parabola itu fungsi apa itu? Yang bentuk gambarnya parabola fungsi apa? Fungsi linear atau fungsi kuadrat? Kalau linear, jangan lupa linear gambarnya berupa apa dia? Garis lurus. Kalau dia berbicara fungsi kuadrat, baru dia berbentuk kurva parabola. Kita akan menyinggung di situ nanti. Makanya ada nilai maksimum, nilai minimum. Jadi ketika kurva itu, parabola itu terbuka ke bawah, maka ada nilai maksimum di atasnya. Dan ketika parabola itu terbuka ke atas, maka ada nilai minimum di bawahnya. Kemudian di sini ada berbicara kemiringan garis. Apa bahasa matematikanya kemiringan garis? Bagus, gradien. Ya, gradien. Gradien itu nama lainnya. Jadi antum nggak usah bingung nanti kalau ada kata gradien itu artinya kemiringan garis. Kemudian antum diharapkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Kemudian antum juga diharapkan mampu menggunakan turunan pertama fungsi untuk menentukan titik maksimum, titik minimum, selang kemonotonan fungsi, ya, serta kemiringan garis singgung kurva. Ya, di sini ada dipelajari juga PSG. PSG apa PSG? Salah. Paris Saint-Germain. PGS di sini PGS, persamaan garis singgung, bukan persamaan singgung garis ya kan. Dan garis normal kurva berkaitan dengan masalah kontekstual. Jadi kemudian di sini diharapkan antum juga melalui pembelajaran ini pengalaman belajar yang diharapkan yang antum akan dapati seperti ini, walaupun kita juga nggak bisa semua kita ikuti ya, karena kita modelnya juga daring, kita akan to the point, sifatnya kita akan pilih-pilih hal-hal yang substansial. Ya, hal-hal yang penting yang biasa terkait dengan turunan fungsi aljabar. Kemudian istilah penting. Ya, nunggu dulu ya. Ini menyelesaikan model matematika. Oke. Tapi perlu juga lah ini. Terlatih berpikir kritis, kreatif, menganalisis permasalahan ya. Bekerja sama dalam tim. Ini diskusi ya. Kemudian terlatih melakukan penelitian dasar terhadap penemuan konsep, mengkomunikasikan karakteristik masalah ya, merancang model matematika. Nanti sebenarnya ada khusus nanti. Ada judulnya nanti namanya model matematika. Itu bab khusus. Kita udah belajar ya model matematika ya? Masih ingat?
Di bab apa kemarin kita belajar model matematika? Proklin, program linier. Bagaimana kita membuat model matematika dari soal cerita yang tersedia. Masya Allah. Emang kelas 11 ini luar biasa kali. Di rumah yang betul-betul belajar antum ya. Siapalah guru matematikanya. Makanya Ustadz senangnya masuk kelas 11 ini lah. Ini dia aktif. Ustadz ingin seperti ini. Walaupun kita online, interaktif, ya. Kemudian menyelesaikan model matematika sudah kita pelajari juga kemarin. Cuman ini dalam hal turunan, ya. Ini kemudian mampu menuliskan dengan kata sendiri konsep turunan, ya. Membuktikan sifat turunan dan aturan matematika. Taib. Istilah penting. Di sini mana yang masih asing bagi antum? Gradien sudah. Gradien itu kemiringan garis. Garis singgung, antum masih ingat garis singgung? Ada garis singgung yang menyinggung di satu titik. Ada juga garis singgung yang menyinggung di berapa titik? Paling banyak dia garis, namanya garis. Garis hanya bisa berapa? 2, iya. Nggak bisa lebih. Kenapa nggak bisa lebih? Karena cuman garis. Jadi kalau garis singgung yang melalui satu titik, maka dia menyinggung titik puncak grafiknya. Sedangkan kalau garis singgung yang menyinggung di 2 titik, maka dia menembus grafiknya. Makanya sudah pasti ada 2 titik yang kena potong. Stasioner. Stasioner ini siapa masih ingat? Ayo, pelajaran apa kita singgung istilah stasioner? Bola. Iya, betul, parabola. Udah belajar? Fisika. Oh, di fisika udah belajar stasioner. Udah belajar juga stasioner ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita sini Ustaz. Oh gitu, Masya Allah. Nggak belajar aja tahu ya pelajaran apa dipelajari stasioner ya. Itu nggak belajar. Masya Allah kali memang anak kelas 11 ini, Masya Allah. Jadi kalau artinya anak Ustaz, kalau diartikan kenapa dikatakan stasioner? Antum kalau ingat stasiun, itu artinya stasiun itu apa? Stasiun. Tempat apa dia? Stasiun ALS, stasiun Makmur, stasiun Kurnia, stasiun KUPJ ya. Iya, satu pemberhentian. Kemudian biasanya dia kalau udah sampai stasiun, kemana dia? Balik lagi kan? Iya, artinya dikatakan stasioner Ustaz, itu kalau diartikan stasioner itu artinya titik balik. Titik balik. Titik balik kurva. Jadi ketika kurva itu sudah menuju titik minimum lah di bawah, dia akan kembali. Itulah namanya titik stasioner. Jadi titik stasioner ini mirip dengan atau sama dengan titik apa sebenarnya ini? Titik, tapi biasa nilai dia nilai stasioner. Iya, titik balik maksimum atau titik balik minimum. Jadi, gimana? Halo? Jadi ketika kurva itu telungkup, stasioner itu puncaknya. Nilai stasioner kalau dikatakan nilai stasioner, nilai baliknya. Begitu juga kalau kurvanya telentang, ya maka nilai stasioner ada nilai pada di bawahnya itu, puncak bawah. Kemudian ada fungsi naik, fungsi turun. Kan ada itu di grafik parabola, ada kalanya garis yang naik, ada balik turun, kan gini dia. Ya kan? Baru dia jumpa di puncak gini. Inilah dia fungsi naik dan ini namanya fungsi turun. Ya. Kemudian maksimum minimum juga udah titik belok. Ada namanya titik belok, ada namanya nilai stasioner. Baik. Diagram alir.
Tengok di sini. Di sini dijelaskan keterkaitan antara limit dengan turunan fungsi. Jadi Ustaz Arabkan yang sudah kita pelajari di limit kemarin, diingat kembali ya, karena ini akan bersangkut paut. Jadi materi prasyarat sebelum antum mempelajari turunan adalah antum harus pahami atau kuasai dulu fungsi sama limit fungsi. Nah, ini dia. Jadi dua materi yang antum harus kembali baca, kembali ulangi, kembali kuatkan sebelum kita masuki turunan fungsi. Kalau fungsi sudah ya, fungsi linear, fungsi kuadrat ya. Ini limit fungsi, baru ke turunan fungsi. Nah, di sini terbagi atas apa turunan fungsi? Ya, ada titik stasioner, nanti kita lihat ada fungsi naik ya. Ada juga fungsi turun. Nah, ada titik maksimum, titik belok, titik minimum. Fungsi naik, fungsi ketika grafiknya mengalami kenaikan. Contoh, ya kan gini kan. Fungsi naik. Ini kan gini misalkan grafiknya. Misalkan berarti ini kurvanya telungkup. Ya, berarti ini fungsi kuadrat yang kurvanya telungkup. Ya, maka ini garis ini dikatakan fungsi naik. Ini kalau digambarkan itu kurvanya. Jadi fungsi naik adalah fungsi ketika kurva itu mengalami itu namanya fungsi naik. Begitu juga fungsi turun sebaliknya. Makanya kurva parabola itu ada kalanya dia naik, ada kalanya dia berhenti di satu titik, itu namanya titik maksimum, dan ada kalanya dia turun. Jadi terdiri atas 3 komponen dia. Ketika dia naik, ketika dia berhenti di satu titik, itulah titik maksimum, berhenti dulu, stasioner, turun lagi. Itu namanya fungsi turun. Insya Allah nanti kita akan pelajari, ya mungkin agak bingung ya, nanti di contoh kita akan tunjukkan. Sampai sini ada pertanyaan? Ini yang udah masuk berapa orang nih? Ada tambah siapa nih? Fazli apa kabar Fazli? Alhamdulillah. Jaketnya masih ada, jaket? Enggak, jangan nanti udah tatap muka, masih ada juga gambar itu ya, nanti Ustaz periksa itu. Bukan masalah enggak bawa di sekolah, kalau dibawa tidur ya sama juga. Astagfirullah. Itu mengganggu aja itu, mengganggu pikiran itu, enggak bagus. Doakanlah insyaallah di bulan 7 kita bisa tatap muka ya Nano Ustaz ya, karena ini lagi ada program vaksinasi untuk guru. Jadi guru-guru seluruh wajib kalau nggak mau vaksin nggak boleh buka sekolah. Setelah guru, antum yang bakalan divaksin. Iya. Biar kekebalan tubuhnya dikuatkan dulu. Baru nggak khawatir pemerintah untuk mengizinkan tatap muka. Jadi kami ini guru negeri sudah, sekarang guru swasta bakal divaksin. Ada yang udah divaksin? Belum ya? Mana tahu ada program dari pemerintah setempat, kelurahan, kecamatan. Nanti bakal setelah guru, semua guru divaksin, gantian murid yang divaksin. Ya. Jadi itulah usaha pemerintah ya, agar insyaallah mengurangi resiko ya terpapar. Jadi sehingga kita bisa tatap muka kembali. Kalau nggak mau divaksin nanti kita nggak buka-buka kelas, ya kan? Bismillah aja. Itu kan ikhtiar kita, Bismillah. Ya macam suntik biasa, suntik demam, suntik apa ya. Ada yang takut suntik sini? Enggak ya? Takut suntik? Pakai suntik kerbu. Nabil sehat Nabil? Sehat. Maulid Adi Nugroho. Maulid. Tadi Fikri ada? Oh ada.
Manzal. Manzal udah tadi ya, udah Ustaz siapa tadi Manzal. Fikri, sehat Fikri. Kayak gitu sore. Jangan nampak kali yang malam baca Quran terus ya, insya Allah ya. Masya Allah kali ya. Nampak terasa lelahnya pagi itu, yang malam begadang aja menghidupkan malam, masya Allah kali. Oke, siapa lagi? Oh, Abdurrahman. Sehat Abdurrahman? Alhamdulillah. Jadi ke depan Ustaz harapkan yang udah standby, yang rajin ikut ini dipertahankan ya. Ya, yang sebelum-sebelumnya mungkin kurang aktif, tolonglah ya. Aktif lah, nggak usah pikirin kawan-kawan. Kalau mau berubah kita sendiri tuh ya. Jadi ini Ustaz apresiasi ya. Nabil, Maulid Adi Nugroho, Manzal, Fikri, Torik, ya, kemudian Fazri, Jacket, Al Muhajir Haikal, Abdurrahman, ya. Memang kalau Ustaz lihat hanya 8 orang, 8 orang berarti nggak sampai 30%, nggak sampai sepertiganya ya. Ya mungkin yang lain mungkin kita husnuzon saja, mungkin ada keperluan dia bisa ikut yang live, yang delay-nya via YouTube. Taib, mungkin sampai di sini dulu anak Ustaz yang Ustaz banggakan. Anak-anak Ustaz yang saya cintai karena Allah, ya. Kita terus berdoa kepada Allah. Jangan lupa momentum Ramadan merupakan momentum di mana Allah kabulkan doa kita. Terus perbanyak doa. Di sepanjang waktu perbanyak doa, ya. Doakan Ustaz juga biar cepatnya haji insyaallah ya. Jangan lupa ya. Nah, antum juga ya. Semoga Allah berikan kita kesehatan, kemudahan dan semangat untuk menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, terkhusus di bulan Ramadan ini ya. Berbanyak doa anak Ustaz. Semoga Allah angkat wabah ini sehingga kita bisa kembali tatap muka di tahun ajaran baru nanti. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Jika ada perkataan Ustaz yang salah, Ustaz mohon maaf ya. Dimaafkan kan? Mau Fazli, minta maaf ya. Nanti enggak dimaafkan di kisos pula Ustaz di sana kan. Iya, jika ada perkataan Ustaz mungkin yang tidak pada tempatnya atau menyinggung perasaan antum, Ustaz mohon maaf. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf, kepada Allah Ustaz mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.